Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tasawuf rahimakumullah. Mari kita mulai kajian kita, tema baru dengan judul Haqaiqul Haqaiq, kebenaran dari segala kebenaran, hakikat dari segala hakikat. Haqaiqul Haqaiq, kebenaran dari segala kebenaran. Wa'lam anna ma'rifata hakikatil haqaiqi amru muhimmin. Ketahuilah, wa'lam, ketahuilah, anna ma'rifata hakikatil haqaiq, bahwa mengenal sebenar-benar haqaiq, artinya mengenal hakikat dari segala hakikat, kebenaran dari segala kebenaran. Amru muhimmin, itu perkara yang penting. Penting kita belajar. Tentu banyak manfaatnya bagi kita. Manfaatnya juga bagi orang lain. Liyufidu liman tahaqqaqa bihaqikatil haqaiq, agar mereka mendapatkan faidah, manfaat. Liman tahaqqaqa, bagi orang yang mencapai kebenaran itu, hakikat itu, bihaqikatil haqaiq, dengan segala kebenaran, dengan segala kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pelajari. Artinya haqaiqul haqaiq, kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, ini kan ilmu hakikat. Kalau kita ibadah, maka yang beribadah hakikat kita ini adalah Nur Muhammad. Ini kalau kita menggunakan wasilatul am. Kalau wasilatul khas, maka yang beribadah adalah Muhammad. Nah, ini khusus untuk laki-laki, wasilatul khas. Kalau wasilatul am, ini untuk laki-laki dan perempuan. Maka Nur Muhammad yang beribadah, agar terhindar dari ujub. Tidak ada lagi perasaan ujub. Karena Nur Muhammad yang beribadah, tidak ada ujub, rasa bangga. Tidak ada rasa riya, karena Nur Muhammad yang beribadah. Tidak ada takabur, membesarkan diri, karena Nur Muhammad lah yang beribadah. Sehingga tidak ada perasaan ujub, perasaan riya, tidak ada rasa bangga. Nah, disinilah tumbuh keikhlasan. Berat rasanya. Ya, ngalih rasanya kita untuk bisa ikhlas. Bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan untuk bisa ikhlas itu? Tentu harus amaliyah kita itu bukan hanya zahir, tetapi batin kita. Amaliyah secara syariat, amaliyah secara hakikat. Ini yang kita lakukan. Itulah manfaat apabila kita selalu mengenal, mengetahui kebenaran dari segala kebenaran, hakikat dari segala hakikat. Karena ilmu itu ada dua, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Siapa yang bisa menggabungkan, wa man jama'a bainahuma, mampu menggabungkan antara ilmu syariat dan hakikat itu, faqad tahaqqaqa, maka dialah yang benar. Ini harus mampu menggabungkan. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Al-haqqu min rabbika fala takunna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Jadi setiap yang benar itu dari Tuhan kita. Jadi semua kebenaran-kebenaran yang kita lakukan, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang benar kita lakukan, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sandarkan kepada Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, apa saja yang kita lakukan, yang menimpa kita, kita lakukan berupa kebaikan yang kita lakukan, fa min Allah, itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'ah, dan apa saja yang kita lakukan berupa kejahatan, ada melakukan kejahatan, dosa, fa min nafsik, maka akui itu dari diri kita sendiri. Fala takunanna minal mumtarin, fala takunanna minal mumtarin, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang rugi. Nah, kita tidak mengenal kebenaran dari segala kebenaran.
tidak mengenal hakikat, tidak mempelajari ilmu hakikat. Kita beramal hanya zahir saja, batin tidak ada. Kalau beramal zahir batin hakikat, syariat dan hakikat itu harus diamalkan. Begitu kita sholat, maka sholat secara syariat, sholat juga secara hakikat. Nah, jadi tidak bisa sholat itu hanya secara hakikat saja atau secara syariat saja. Secara syariat dan secara hakikat. Begitulah. Agar kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Al-haqqu huwa nurul mawdu'u bi hadhihi surati. Yani suratul Muhammadiyati. Al-haqqu yang benar itu huwa nur adalah nur. Yang benar itu nur. Al-mawdu'u bi hadhihi surati. Diletakkan bi hadhihi surah. Ini surah, ini gambar. Ini bentuk, yakni suratul Muhammadiyah, gambar Muhammad. Jadi yang benar itu adalah nur. Al-mawdu'u fi hadhihi surah. Yang diletakkan ini gambar, ini bentuk, yakni suratul Muhammadiyah, bentuk Muhammad. Nabi Muhammad itu abul arwah, bapak segala roh. Jadi rohnya alam semesta ini adalah Nur Muhammad. Mun kadada Nur Muhammad, maka kadada alam semesta ini. Kada mungkin alam semesta ini ada kalau tidak ada Nur Muhammad. Maka Nur Muhammad lah yang pertama kali Allah ciptakan. Begitu juga kita ini tidak ada kalau tidak ada roh. Dan kita tidak bisa berbicara kalau tidak ada roh. Maka nanti yang pulang adalah roh. Tanah ini kembali kepada tanah roh. Akan pulang ke hadiratullah. Akan pulang ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu roh. Nah justru itu kita tidak bisa membicarakan tentang ruh untuk mengetahui tentang ruh. Karena ruh itu urusan Allah. Kulli ruh, katakan Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku. Kita tidak bisa mau mencari-cari roh itu. Ar-ruhu min amri rabbi, wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kamu tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Sedikit ini pun juga bukan ilmu kita, tetapi ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi mau mencari Nur Muhammad. Tetapi kita yakin bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Justru itu agar kita dekat dengan Allah. Supaya kita parak dengan Allah, maka ikutlah Nur Muhammad. Orang-orang yang hampir, orang-orang yang dekat dengan Allah, insya Allah berada di dalam surga. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Itu di dalam surah Al-Waqiah. As-sabiqun as-sabiqun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam, para sahabat, istri Rasulullah. As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Mereka itu berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Agar kita ini bisa dekat dengan Allah, parak dengan Allah, maka umpatlah Nur Muhammad. Jadi jalan yang kita lakukan tidak lain, hanya kita ini jalan satu-satunya melalui Nur Muhammad. Wasilah kita Nur Muhammad. Jadi bagaimana agar selalu terhubung diri kita dengan Allah dan terhubung dengan Rasulullah. Kalau kita berwasilah dengan Muhammad, dengan Nur Muhammad, insya Allah kita ini terhubung dengan Allah dan terhubung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqalu bi nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Panuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hakikatun nafsi, hakikat diri, sebenar-benar diri. Wa hakikatur rohi, dan hakikat roh, sebenar-benar roh. Jadi kalau kita tak ingin tahu apa sih Nur Muhammad itu, Nur Muhammad itu hakikatun nafsi, sebenar-benar diri. Wa hakikatur roh, dan hakikat roh.
Makanya kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Harus kita berwasilah. Al-wasilatu ruju'ul mu'min ila aslin nafsi. Jadi wasilah itu kembalinya orang mukmin kepada asal diri. Al-wasilatu ruju'ul mu'min ila ma khalaqallahu qablal asya. Atau kembali ila ma khalaqallahu qablal asya. Kembali kepada sesuatu yang pertama kali Allah ciptakan. Kembali kepada apa yang Allah ciptakan sebelum sesuatu. Nah, begitu. Wa man tahaqqaqa biha. Barang siapa yang bisa mencapai kebenaran bihima dengan keduanya itu, meyakini bahwa jasmani dan rohaninya adalah Nur Muhammad, dia rasakan musyahadahnya, pandangannya yang ada hanya Nur Muhammad. Makanya kita berusaha untuk memesrakan Nur Muhammad. Mesra Nur Muhammad ini musyahadah kita tidak ada lagi yang kita pandang hanya Nur Muhammad. Kita yakin bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Ini harus yakin musyahadah kita. Faqad aflaha wa tazakka. Maka sungguh beruntung. Aflaha wa tazakka. Jadi sungguh beruntung. Faqad aflaha man tazakka. Orang yang membersihkan dirinya itu beruntung. Wa tazakka. Orang yang beruntung. Wa tazakka dan membersihkan dirinya. Qala Allahu, firman Allah Ta'ala, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mengingat Tuhannya. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an ini, di dalam surah Al-A'la ini, wa dzakara asma rabbih, dan dia berzikir mengingat Tuhan. Harus mengingat Tuhan kita. Pas sholat dan sholat, jangan sampai tidak sholat. Hanya ingat dengan Allah lalu tidak sholat. Nah, itu tidak sesuai dengan anjuran-anjuran Allah Subhanahu wa ta'ala, petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dan kita harus mengikuti petunjuk Al-Quran. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang membersihkan dirinya. Artinya membersihkan diri kita ini dari dosa-dosa. Baik dosa besar maupun dosa kecil. Juga kita meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Ini selalu kontinu terus menerus. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh rugi orang yang mengotori dirinya. Dirinya dia kotori, tidak pernah terhubung dirinya dengan Allah dan Rasulullah. Dia selalu berbuat dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Berusaha kita ini untuk tidak melakukan dosa. Dan kita harus terhubung diri kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muradu biman tazakka, dan yang dimaksud dengan biman tazakka, orang yang membersihkan diri itu tazkiyatun nafsi, membersihkan diri. Diri yang mana? Jasmani dan rohani ini. Kita kembalikan diri kita ini kepada asal diri. Meyakini bahwa jasmani dan rohani kita ini adalah Nur Muhammad. Nah, artinya tazkiyatun nafsi minaz zulumat, membersihkan diri dari kegelapan, dari dosa-dosa yang kita lakukan. Wal musyriqat, dari kesyirikan-kesyirikan al-muhlikat, yang membinasakan. Kiranya cukup sampai di sini dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi ulun sendiri. Wallahu maufiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.